budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Roy, narasumber dari BPJS. Beliau sangat sibuk sekali karena pelayanan masyarakat yang maksimal. Beliau kemarin hari ini ada 2 titik, makanya saya segera sedikit aja membara materi. Nanti akan ada diskusi sama dengan narasumber Pak Roy. Saya hormati Bapak Ujang sebagai MC, Bapak Asiman Mas Sandi sebagai moderator, Bapak-bapak, Ibu-ibu RT RW yang ada di Kecamatan Lojen, semua wilayah paling ada saja. Pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah karena hari ini atas nama dan kliennya kita masih diberi nikmat sehat di Indonesia saya kembali. Saya sebenarnya di Komisi C, tetapi karena BPJS dari kesehatan dan yang di bidangnya Komisi D, tapi saya ingin masyarakat di sini mengetahui bagaimana pelayanan BPJS ini. Pasti semua ada yang masyarakat berpikir ya, apa yang BPJS itu kami tadi pakai beberapa bulan kami, kemudian kalau rumah sakit pelayanan dengan olehnya seperti itu, saya sering menjumpai persoalan-persoalan seperti itu. Tadi kita bisa diskusi. Kesehatan adalah mandatori, katakanlah anggaran yang wajib yang dari anggaran APBN walaupun APBD, karena kesehatan dan pendidikan dan kesehatan itu juga mandatori seperti itu anggaran yang wajib harus dikeluarkan APBD dan APBD maupun APBN. Next. Nah, tujuan penguatan masalah kesehatan bahwasanya menilai aksesibilitas pelayanan dan contoh untuk tempat-tempat terpencil di dalam pelayanan seperti puskesmas ini itu mungkin kalau di wilayah Kota Malang sepertinya sudah banyak dan sudah khususnya di Kota Malang, khususnya di Kecamatan Lojen memperkuat untuk pelayanan dan SDM terkait dengan sumber daya manusianya ini pelayanan yang cepat biar masyarakat cepat terlayani. Kemudian pengembangan kesehatan dan keadilan kesehatan di semua pelayanan kesehatan dengan melalui BPJS itu. Karena JKN itu adalah yang dimana semua masyarakat mendapatkan yang ada di BPJS itu dan menjamin keberjatan pemberian kesehatan. Nah, ini strategis anggota dewan ini yang penting. Legislasi ini merumuskan regulasi atau aturan atau perda. Kita juga bukan hanya kesehatan, seperti parkir dan lain-lain. Contoh kalau kita temanya memang kesehatan, jadi regulasi kesehatan bagaimana DPRD dengan pemerintah Kota Malang agar regulasi kesehatan tidak menghambat pelayanan masyarakat. Berian anggaran mengawal alokasi dana tepat sasaran ini yang dinamakan dari anggaran kesehatan berapa persen dan harus seperti apa pendistribusinya dan seperti apa untuk melayani masyarakat. Kemudian pengawasan memastikan program berjalan efektif agar tepat sasaran di masyarakat, baik pelayanan maupun bagaimana masyarakat ditangani dengan baik. Advokasi menjembatani kebutuhan rakyat, saya juga pernah menjembatani kebutuhan rakyat terkait dengan kesehatan. Kadang ada persoalan di Kota Malang, kalau saya di Kota Malang saya tak menghadapi banyak ada kesulitan warga yang ke saya maupun WA maupun apapun saya melayani di mana kenapa ternyata BPJS di rumah sakit ini harus sakitnya harus seperti ini, tidak bisa melayani dengan seperti itu. Jadi kita bisa menjembatani seperti itu antara saya dan rumah sakit dengan Pak Roy. Ini orangnya cepat agak saya itu Pak Roy bagaimana sudah ini ngobrolin aktif seperti itu siapa tepuk tangan sudah ada. Anggota dewan sebagai salah satu terlibat pada gerakan kolaborasi lintas sektor ini koneksi JKN tadi sudah. Nah, dampak positif pelayanan ada saya cepat orang biar mana yang undangan nanti yang temanya di sini. Produktivitas ekonomi naik, akses kesehatan merata, beban biaya utang menurun, dan kesiapsiagaan bencana darurat. Itu
kesimpulan dari saya, mari bersama wujudkan layanan kesehatan berikat melalui kolaborasi dan komitmen yang berkeadilan. Untuk itu saya akhiri dari sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sangat wujud di masyarakat selain pendidikan. Memang hari ini saya mendatangkan narasumber dari BPJS agar masyarakat pertama teredukasi, menambah wawasan agar bagaimana mendapatkan layanan BPJS. Memang di lapangan yang selama ini yang saya juga mengetahui bahwasanya masyarakat tahu kenapa BPJS saya tiba-tiba dilantik. Kartu BPJS kalau tidak digunakan selama 4 bulan memang tidak sendiri karena banyak masyarakat yang membutuhkan yang lainnya. Jadi memang harusnya BPJS itu seperti tadi banyak pertanyaan dari warga terkait BPJS, kenapa kok hilang sendiri, kenapa tidak sendiri, akhirnya terjadi proses seperti itu. Mungkin nanti dorongan dari Dewan sendiri seperti apa ini? Kalau dari kita sebagai Dewan, kita sudah melihat anggaran, kita sudah pengawasan anggaran, memang kesehatan masuk dalam mandatory spending. Nah, memang anggaran yang wajib untuk kesehatan, makanya saya dorong agar yang saya undang ini RT, RW, sekitar Kojen. Jadi agar RT RW itu memberikan edukasi, tidak langsung bertanya ke sana ke sini, dia sudah punya wawasan untuk di pelayan di masyarakat langsung di rumah sakit, saya juga bisa advokasi langsung. Tadi juga dorongan langsung ke BPJS. Ya terkait pelayanan BPJS itu memang masih banyak seperti tadi ya persoalan-persoalan ini gimana kok tidak langsung dilayani, tidak seperti ini. Ternyata di sini bisa langsung dilayani seperti itu ya. Seperti yang ada yang persoalan terkait yang meninggal masih bayar, memang itu harus ada aturannya. Kalau meninggal itu di rumah itu harus laporan ke BPJS. Mana nih? Ya. Terkait bukan bidang Anda ya? Iya, siap. Itu berapa urgen untuk di Klojen? Ya, terkait kesehatan di Klojen karena sekarang musimnya juga musim hujan, banyak kalau pindah musim kan mesti ada sakit ya, masalah kesehatan ya. Makanya saya punya inisiatif bahwa saya harus memberikan edukasi terkait kesehatan pelayanan BPJS di Kecamatan Klojen. Beberapa kali Dewan itu hearing bersama BPJS ya, tapi masih banyak sekali kendala di masyarakatnya. Menurut pandangan Dewan sendiri, entah itu dari komisi atau fraksi, itu menurut sampean itu gimana itu? Ya, terkait BPJS, ya memang bukan komisi saya, memang kalau hearing itu setiap kita melakukan anggaran ya, rencana anggaran, biasanya hearing itu satu tahun mungkin 2-3 kali, PAK kita juga hearing, ada beberapa APBD kita juga hearing seperti kemarin. Nanti minggu depan ini kita ada hearing dengan dinas-dinas terkait dengan Perda APBD 2020. Mas, banyaknya lempar bola ini antara BPJS dengan rumah sakit. Dinas ya. Iya, itu kendalanya seperti apa sih Mas? Sampai berlarut-larut terkadang. Nah, kalau terkait BPJS sama rumah sakit, kadang memang di rumah sakit kalau tidak urgent di UGD ya kadang. Kalau tidak urgent, biasanya cuma berobat saja seperti biasa. Kadang di pihak klinik, pihak BPJS bisa ditangani. Ternyata setelah saya pernah advokasi seperti itu, ternyata masalah bisa dilayani. Urgent, nggak urgent, kalau memang tidak urgent, ya tidak gawat ya, memang harus dilayani. Sekarang itu walaupun seperti yang dikatakan kemarin, Menteri Keuangan Pak Purbaya memberikan bahwa orang tidak punya KTP tetap harus dilayani, karena itu menyangkut nyawa manusia. Jadi
Cukup. Siap. Terima kasih Mas Budi. Siap, wis.